Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, langsung saja pada hari ini kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim, yang mana pada hari ini kita akan menceritakan kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum mulai cerita pada kali ini, kami tunggu 5 detik dari sekarang. Yang belum subscribe, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih rekan-rekan kawan-kawan yang sudah subscribe channel kami. Baik, siapkan earphone ataupun headset kalian agar suara merdu saya lebih jelas terdengar, dan siapkan posisi rebahan terbaik kalian agar nyaman saat mendengarkan cerita pada hari ini. Baik, kita akan mulai saja kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah salah seorang di antara para nabi. Beliau adalah putra Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Kelahiran Nabi Yakub alaihissalam telah disampaikan oleh para tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terdiri dari beberapa malaikat dari istrinya Siti Sarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surat Hud ayat 71. Kisah Nabi Yakub secara panjang lebar akan diceritakan bersama kisah Nabi Yusuf, insya Allah. Oleh karena itu, kisah yang disebutkan di sini hanyalah sebatas pengantar saja. Nabi Yakub dari sejak kecil hingga dewasa tumbuh dengan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Oleh karena itu, ia berjalan di atas jalan hidup ayahnya dan kakeknya. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak yang Allah sebut mereka dengan sebutan asbat, keturunan Yakub. Dari istrinya yang bernama Rahil, lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dan dari istrinya yang bernama Laya, lahirlah Rubil, Syamun, Lawi, Yahuja, Isakar, dan Zabilon. Dari budak milik Rahil lahir Daan dan Naftali, dan dari budak milik Laya lahir Ja'ad dan Asyir. Di antara sekian anaknya, yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa dan paling bersih hatinya, di samping paling muda usianya, adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi Yakub alaihissalam memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepadanya. Hal ini sudah menjadi tabiat, yakni ayah sangat sayang kepada anak yang paling kecil sampai ia dewasa, dan kepada yang sakit sampai ia sembuh. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan, di mana beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Namun selanjutnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dihasut oleh syaitan untuk berlaku jahat kepada Nabi Yusuf ketika mereka mengetahui perhatian ayahnya kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka hendak membunuh Nabi Yusuf. Namun kemudian sebagian mereka mengusulkan untuk melempar Nabi Yusuf ke sumur yang jauh agar dibawa oleh kafilah yang lewat dan menjadi budak mereka. Ketika Nabi Yusuf tidak kunjung pulang, maka Nabi Yakub alaihissalam bersedih dengan kesedihan yang dalam karena terpisah dengan putranya. Bahkan ia sampai menderita buta karena rasa sedih yang begitu dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dapat melihat kembali. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, Nabi Yakub alaihissalam pun sakit.
ia kumpulkan anak-anaknya dan berpesan kepada mereka agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tetap beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Nah, jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, Sobat PTDA, kisah Nabi Yakub akan diceritakan, di mana kita akan nanti menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Yang lebih rinci, lebih jelasnya tentang cerita ataupun kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Namun dari sepenggal kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam, yang mana dari beliau lahir keturunan-keturunan yang nantinya mungkin akan ada cerita-cerita yang seru, yang baik, yang ada manfaatnya, ada faedahnya, serta ada hikmahnya untuk kita. Oke, Sobat PTDA, itu saja kisah yang bisa kami ceritakan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya untuk kita semua. Kita akan kembali di next episode, dan kita juga akan menceritakan kembali tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam, di mana kita sudah sampai di tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, Sobat PTDA, jangan lupa like dan subscribe-nya agar menjadi motivasi untuk kami dan tim PTDA TV menyuguhkan ataupun membuat konten-konten yang bermanfaat dan menarik lainnya. Dan juga silahkan memberikan masukan, memberikan kritik ataupun saran yang membangun, yang baik, dengan kata-kata yang baik tentu saja di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Oke, Sobat PTDA yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga rekan-rekan, kawan-kawan yang sudah mendengarkan, yang sudah subscribe, menonton selalu video-video dari channel kami, Allah berikan kesehatan lahir maupun batinnya, dan juga rekan-rekan, kawan-kawan, khususnya Sobat PTDA, Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.